صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى الحبيب غضوني إلى الديار عيوني إلى الحبيب حضوني إلى الديار عيوني إلى المحتار ذو الأنوار هناك دعوني 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 إلى الحبيب عيوني إلى الثياب عيوني إلى الحبيب حضوني إلى الثياب عيوني إلى المحتار ذو الأنوار هناك دعوني 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 عضوني فبوني طال وزاد أمتع بصري وكان الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد والقنايا 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 لنور العين لطه زين هناك دعوني 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 عيوني إلى الكياب عيوني إلى الحبيب عيوني إلى الكياب عيوني إلى المحتار ذو الأنوار هناك دعوني 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 دقائق عند المقام الحبيب تزيل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب وزل محب محب الكبير دقائق عند مقام الحبيب تزل هموم المحب الكئيب دقائق عند مقام الحبيب تزل هموم المحب الكئيب والقنايا 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 لنور العين طه زين هناك دعوني دعوني دعوني. Saat ini, insyaallah saya akan menyampaikan sedikit tentang khosais ammah di umat Muhammadiyah. Tentang apa? Kekhususan secara umum tentang umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan raf'ul 'asr. Wa dzalika bi nasl Qur'an qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأحكام التي كانت عليهم. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beritahu di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, barang siapa yang mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nabi ini bertulis maktuban indahum, baik itu diterangkan dalam kitab Taurat kemudian juga Injil, yang meruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang mana nabi itu menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, dan mencegah untuk perbuatan yang munkar. Itu dalam perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tilkal ahlal wal afdal kathira wal isru asluhu al-taqal alladhi yasiru sahibuhu fala yaqdiru ala tahrur. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat keberatan atau mengangkat sesuatu yang memberatkan pada umatnya. Dan segala bentuk yang dinisbatkan kepada umat-umat terdahulu itu sangat memberatkan dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tinggal ahlal wal ifqal kathira. Bentuknya itu sangat macam-macam sekali. Yang pertama, ini bentuk sesuatu yang diambil dari umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qat'u mawdi'in najasah. Yang pertama termasuk kemurahan, yaitu apa? Memotong sesuatu yang terkena najis. Fa idza asabatin najasa sawbu ahaduhum fa innahu alaihi an yaqta'u yadahu. Jadi umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza asabatin najasa, nek nalikane kok najis itu mengenai pakaian daripada salah satu dari kalian semuanya, apa fa innahu alaihi an yaqta'u yadahu. Maka cara mensucikan ini tidak seperti sekarang. Kalau sekarang misalkan pakaian kalian terkena najis, kalau mau disucikan bagaimana? Tinggal dicuci, dihilangkan dulu najisnya, kemudian dicuci. Dan umat terdahulu itu berbeda. Ketika ingin menyucikan pakaiannya, fa innahu alaihi an yaqta'ahu yadahu. Jadi pakaiannya itu diketok. Ya, baju ini dipotong, ya. Dan harus dipotong. Kenapa? Karena untuk mensucikannya. Wala yakfi masruhu kama akhrajahu al-Bukhari fi sahihaih. Yang mana tidak cukup hanya untuk dibasuh saja. Jadi ketika terkena najis pakaiannya kemudian dibasuh saja, itu tidak mensucikan. Cara mensucikannya itu harus dipotong. Wa qad za'ama ba'dhum annahu kana yajibu qat'u ma asabahu najasa. Walau kana min al-jismi i'timadan 'ala dhahirah. Riwayat Abi Dawud. Kanu idza asaba al-bawl jasad ahadihim qata'u ma asabahu al-bawl minhum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qad za'ama ba'dhum annahu kana yajibu qat'u ma asabahu najasa walau kana min al-jism. Meskipun najis itu menempel pada tubuh, ya, anggota tubuh, maka tubuhnya dipotong. Nah, itu termasuk daripada kekhususan umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, ya, ketika kalian buang air kecil, ya, nempel di sikilnya, cara mensucikan itu dipotong, gimana? Wah, itu pasti sekarang sudah banyak anak yang kakinya buntung. Nah, itu, ya, itu. Dan coba macam-macam sekali. Wah, itu termasuk daripada kekhususan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena idza asaba al-qawl jasad ahadihim qata'u ma asabahu al-qawl minhum. ورواية مسلم وفيها جلد أحدهم وأول القرطبي هذا بأن المراد بالجلد واحد من الجلود الذي كان يلبسونه. Itu termasuk daripada kekhususan daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya, untuk kita menjadi umat di zaman sekarang. Umat baginda Nabi, coba kalau kita mengikuti pada umat-umat terdahulu, wah, sangat memberatkan sekali. Ya, makanya kita bersyukur. Makanya kita akan menyampaikan seharusnya yang paling senang ketika merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW itu siapa? Orang perempuan. Kenapa? Karena berat sekali. Ini termasuk kekhususan yang nomor 2, ada muwakkalah al-haid. Wa dzalika anna al-yahud kana idza hadarat al-mar'ah fihi lam yu'adhimuha. Yang nomor 2 termasuk daripada kekhususannya, nek nalikane kok ono wong sing haid, wong sing haid itu tidak diberikan makan, dicor boleh terserah, mangan orang terserah. Walaupun ada yang bukan ia hadat al-mar'ah fihim la yu'tuha wa la yukhallituha wa la yasquha fi baitin wahid.
Falyatrakuha fi baitil munfaridah. Maksudnya apa? Ketika seorang perempuan itu haid, itu pasti ada sesuatu yang harus dirasakan. Apa saja? Yang pertama laku akiluha, orang diwain mangan. Berarti dijol paling di tangan cewek. Yang nomor dua, walam yukhalituha, tidak dicampuri. Maksudnya apa? Tidak dijadikan pada tempat satu, harus dipisah. Fil makan yang munfaridah, dipisah pada tempat yang lain. Membutuhkan dan ayam, apa semuanya terserah. Nah itu pada umat-umat terdahulu. Dan setelah itu apa? Walam yusuna fi baitin wahidin falyatrakuha fi baitin munfaridah. Jadi dipisah, terserah. Pokoknya jangan sampai ada dalam satu rumah. Kalau misalnya ada perempuan yang haid, dipisah. Jangan ada satu rumah, terserah mau makannya, terserah mau cari sendiri ya terserah. Karena pada fi hadits sahih alladhi rawahu Muslim wa Ahmad, amma hadhihi al-ummah faqad ubiha laha fi diniha mu'asharatul haid fil maqbul wal mashrub wal mudajjah wa naha 'anil nikah wal istimta' bima baina surah wa rubbah ihtiyatan. Makanya dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, amma hadhihi al-ummah, adapun pada umat yang sekarang, ubiha laha fi diniha mu'asharatul haid, di dalam agama Islam itu diperbolehkan untuk bermuasyarah dengan orang yang haid. Ya maksudnya berkumpul biasa dalam satu rumah, itu diperbolehkan. Kemudian fil ma'kul wal mashrub wal mudajjah, bahkan dalam makan, minum, mudajjah, ketika tidur itu pun masih dalam satu tempat, itu diperbolehkan. Wa naha 'anil nikah wal istimta' bima baina surah wa rubbah. Hanya yang dilarang ya, untuk umat di zaman sekarang atau umat baginda Nabi, yang dilarang itu adalah wa naha 'anil nikah wal istimta'. Itu apa? Nikah dan istimta' baina surah wa rubbah. Itu kalau di dalam bahasa kitabnya, kalau dalam kitab fikih ada istimta' min alam enak. Alam enak baina surah wa rubbah. Itu saja ya, yang dilarang. Tapi kalau zaman dahulu berbeda, yang dilarang itu semuanya, entah tempatnya, makannya, nah itu kemudian minumnya itu bisa, kayak kucing lah, ya. Misalnya kalian, misalnya lagi haid itu dikasih ke kandang satu, dan sana mau makan sendiri, nah itu dipisah. Untuk sekalian berbeda. Ya. Oh, apalagi kalau sekarang, kira-kira apalagi kalau masih berlaku, wah butuh tempat yang banyak. Apalagi perempuan kalau haid kan tidak mungkin satu pondok itu yang haid hanya satu, pasti banyak sekali. Dan ini yang perlu perhatikan bagi perempuan, ya meskipun haid itu tidak kelihatan, juga jangan dijadikan alasan. Jangan dijadikan alasan. Kenapa? Karena perempuan itu paling muda. Kira-kira ketika ada orang haid, kira-kira di wajahnya itu ada kelihatan nggak? Wah ini tulisannya, ya misalkan Siti lagi haid. Makanya bagaimana jangan dijadikan sebagai alasan untuk tidak sholat jamaah. Maksudnya saya enggak sholat. Lu kenapa kamu enggak sholat? Iya lagi uzur. Ini jangan dijadikan alasan. Kalau memang uzur ya uzur, kalau memang tidak ya tidak. Ini jangan dijadikan alasan ya, untuk apalagi tentang masalah syariat. Ya ini. Nah kemudian isnadu kulla syai'in ila nikah. Wa hakadha ra'a al-Islam bi hadzal hakam mu'ayyadul insan wa bi syubhatihi bi janibi nurin nubuwah. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3, ta'yinul qisas bil 'amati wal khata'. Faqad kana mutahattiman ala bani Israil al-qisas hatta fil khata' wa lam takun fihi adiyah fi nafsi al-jurh kama ja'a fi sahih. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فخفف عن هذه الأمة بمشروعية الدين بدلا عن القتل لمن عفى من أوليائه بقوله تعالى هذه الأمة. Kemudian ada ta'yinul qisas fil 'amad wal khata'. Jadi dulu ya, pada umat-umat terdahulu ya, selain umat baginda Nabi Muhammad SAW, itu bentuk kisos itu sudah tertentu. Kayak contoh, ta'yinul qisas fil 'amad wal khata'.
Ini yang nomor 3 termasuk dari kekhususannya itu adalah pemilihan kisos. Ketika seseorang melakukan kesalahan disengaja atau tidak disengaja itu ada pilihan, hukumnya tidak disamakan. Fa'afa an hadhihi ummah bi masri'ati diyah badalan 'an al-qatl liman 'afa min al-awliya bi qawlihi ta'ala li hadhihi ummah kutiba 'alaykumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika tahfifun min rabbikum wa rahmah. Jadi apa? Ketika dulu ada orang membunuh, di sini sudah jelas kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nalikane kalau ada orang yang membunuh, maka harus dikisos. Ketika orang membunuh, ya maka harus dibunuh kembali. Wal 'abdu bil 'abdi, misalkan orang laki-laki membunuh, dia harus dibunuh. Perempuan demikian, budak pun demikian. Tetapi apa? Di sini berbeda. Umat baginda Nabi Muhammad SAW itu diberikan kemudahan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dengan diganti dengan dia. Barang siapa yang memaafkan, ya maka bisa diganti. Itu termasuk dari kekhususan. Jadi kalau tidak, kalau sekarang itu misalnya orang mau bunuh harus dibunuh, nah itu tidak. Itu termasuk daripada kemurahan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang nomor 4, ketika membunuh seseorang qatlun nafsi bitaubat. Wa dzalika annahum lamma 'abidul 'ijl bayyana lahum Musa alaihi salam tariq taubah ba'da al-'azm 'alaiha wa huwa an yaqula bari'un minhu al-muslim. Amma al-ummah al-muhammadiyah fa inna Allah subhanahu sahala laha tariq taubah wa akhbara annahu yuqabbilu wa ya'fu 'an as-sayyi'at wa annahu yafrahu biha ashaddu min farahil biwaladiha wadi'il ghaib anha. Makanya termasuk daripada kekhususan daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di zaman sekarang ya, kita harus sangat bersyukur. Di sini ketika bagaimana seseorang berbuat salah ya, kepada ayahnya atau ibunya, maka dia harus bisa cepat untuk berminta maaf. Ini itu saja apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada sore hari ini. Semoga sedikit banyaknya bermanfaat khususnya untuk diri saya maupun kita semuanya. Itu saja, dan jangan lupa tetap belajar ya. Apalagi kalian masih tes ya, untuk nanti biasa zikir bersama, dan jangan lupa ketika kalian zikir itu yang temenanan. Ya, ketika sholat zikir jangan dijadikan untuk bermain, yang khusyuk. Semoga hajat kita, hajat pondok pesantren dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mari kita berdoa bersama. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. اللهم صل على محمد في الاولين وصلى على محمد في الاخرين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم بحمد الحوال والاثر واقل لنا من الحاجه واطلب لنا من شيء ان ربنا بالعمد وتقبل لنا بالعصر من الفضل الوحيد بعد المرض ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم سل اولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من اهل الدين من اهل الخير ومن اهل لا اله الا الله محمد رسول الله ولو تسأل أولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل الشر ومن أهل الزواج والمعصية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالفضل بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم اغفر إلى كل طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقام الحبيب تزل هموم المحب الكريم.
أرقى منايا لنور العين لطه سيف هناك دعوني 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 إلى الحبيب عيوني إلى الكياب عيوني إلى الحبيب عيوني إلى الكياب عيوني إلى المحتار عند الأنوار هناك دعوني دعوني